Gudang perabot di Sibolga, Sumatera Utara mengalami luka bakar serius setelah dibakar oleh pelaku yang dendam terhadap korban. Dalam rekaman video CCTV, salah satu toko terlihat sesosok pria yang diduga pelaku berlari usai membakar korban yang diketahui warga Kelurahan Pasar Belakang, Sibolga, Sumatera Utara ini, pemirsa. Warga yang mengetahui peristiwa ini langsung memberi pertolongan dengan memadamkan api di tubuh korban. Korban Muhammad Yusuf yang dikenal sebagai seorang penjaga malam sebuah toko perabot di wilayah Sibolga itu disiram bensin dan dibakar saat sedang lelap tidur. Tak membutuhkan waktu lama, kemudian tersangka berinisial HS ditangkap oleh pihak kepolisian di sebuah pulau usai kabur setelah melakukan aksi sadisnya. Kini korban mengalami luka serius di sekujur tubuhnya dan menjalani perawatan medis rujukan di Kota Medan. Ya, ini cukup menggambarkan juga informasi ini dari Sibolga, Sumatera Utara kemarin, dan kita ingin mengupdate ya informasi terbaru langsung dari pihak kepolisian yang menangani kasus ini. Sudah terhubung bersama kami ada Kasat Reskrim Polres Sibolga, AKP Harahap. Selamat pagi, Pak Kasat. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Kasat. Ya, selamat pagi, Bu. Ya, Pak Kasat, kami ingin tahu Pak, sebenarnya apa sih Pak hubungan antara pelaku dan juga korban ini, Pak? Ya, Bu, terima kasih. Hubungan yang diduga pelaku dengan korban adalah sebagai teman biasanya, Bu. Oke, motifnya ini apa, Pak? Kemudian pelaku melakukan hal ini kepada korban. Motifnya adalah karena dendam atau sakit hati, di mana si diduga pelaku ini atau HS ini adalah sering minta tolong kepada si korban untuk mengobati keluarganya. Namun keluarga si pelaku tidak kunjung sembuh dan si pelaku juga minta diobati, namun si korban tidak mau mengobatinya. Pak Kasat, mohon maaf sebelumnya, boleh Pak mikrofonnya didekatkan Pak? Kami kurang mendengar jelas suara Pak Kasat. Mohon maaf sebelumnya. Ya, Pak Kasat. Iya Bu, ya Bu. Ya. Oke, kalau ini jelas Pak. Nah Pak, lanjut lagi lantas hubungan antara korban dan juga pelaku selama ini bagaimana sih Pak sebetulnya? Apakah saling memang ada ya, permasalahan begitu atau bagaimana Pak? Izin Bu. Nah, hubungan pelaku dengan korban adalah teman biasa yang selama ini sudah bergabung berdua. Kemudian kenapa melakukan penganiayaan tersebut ialah karena rasa dendam atau sakit hati. Di mana dendam atau sakit hati ini karena si pelaku meminta kepada si korban untuk mengobati salah satu keluarga si pelaku. Namun sakitnya tidak kunjung sembuh dan juga pelaku pernah minta diobati sendiri oleh si korban, namun si korban tidak mau mengobati daripada si pelaku. Akhirnya si pelaku merasa dendam terhadap si korban. Pak Kasat, ini pengobatan semacam apa sih? Memang sebenarnya background profesi dari si korban ini apa Pak? Kalau profesinya adalah sebagai penjaga gudang pada malam hari, kemudian si pelaku adalah nelayan, dan di samping itu juga sebagai yang istilah di orang kampung, orang pintar atau bisa ngobati daripada orang. Oke. Tapi Pak sebenarnya artinya aksi ini sudah direncanakan sebelumnya, sudah ada niatan di sana? Ya izin. Kasus ini adalah sebelumnya sudah direncanakan, sebelumnya malah jauh-jauh hari sudah melakukan kegiatan ini sampai 7 kali. Namun ke-6 kalinya karena merasa kasihan ketika saat pada korban dia kasihan tidak jadi. Akhirnya pada tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 4 akhirnya terjadi penyiraman dengan bensin terhadap si korban sehingga disulut dengan si korban. Oke, Pak Kasat, tentu kita miris ya mendengar berita ini. Kita harapkan sih korban juga kondisinya segera pulih kembali dan pelaku juga bisa mendapatkan proses hukum yang semestinya. Tapi begini Pak, kalau perkembangan penyidikan dari pihak kepolisian, apakah kemudian ada motif lain di luar itu atau sementara memang ini karena faktor dendam saja? Untuk sementara motif lain tidak ada, hanya karena rasa dendam dan sakit hati aja sama si korban.
Pak Kasat, ini kan cukup miris ya Pak, kemudian melampiaskan dendamnya dengan cara membakar gitu, menyiram bensin kemudian dibakar. Ada tidak sih latar belakang kriminal misalnya dari pelaku ini Pak? Kalau kriminal sebelumnya terhadap yang diduga pelaku sebelumnya belum ada, Bu. Oke, nah tadi kan Pak Kasat sempat mengatakan ya Pak ya, sebelumnya sempat pelaku ini sempat berencana untuk melakukan aksi tersebut, tapi kemudian tidak jadi, baru kemudian beberapa waktu yang lalu realisasi. Nah ini kemudian untuk ancaman hukuman dan juga pasal yang dikenakan terhadap pelaku bagaimana Pak Kasat? Izin Bu, ancaman yang kita buat terhadap yang diduga pelaku atau inisial HS ini adalah pasal 355 ayat 1, subsidiar 354 ayat 1, lebih subsidiar lagi 351 ayat 2. Di mana ancaman hukumannya adalah 12 tahun karena di situ barang siapa dengan sengaja ataupun direncanakan untuk menganiaya daripada orang dengan luka berat. Oke. Dengan ancaman hukumannya Pak? 12 tahun, Bu. 12 tahun penjara. Baik, terima kasih banyak atas waktunya pagi hari ini Pak Kasat. Semoga kasus ini bisa diselesaikan dengan baik dan juga tidak terulang kembali lah ya Pak ya. Salam sehat untuk Anda dan juga jajaran di sana. Selamat pagi. Selamat pagi sama-sama, Ibu.